Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teguh Setiadi. Selamat pagi rekan-rekan teman-teman yang follower YouTube channel saya. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan sebagai nilai UAS juga untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Langsung saja. Untuk judulnya saya mengambil keamanan jaringan wireless saja. Untuk yang pertama, jaringan wireless. Apa itu jaringan wireless? Wireless adalah jaringan menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Prinsip kerja wireless ini tidak jauh berbeda dengan walkie-talkie, di mana setiap atau masing-masing alat terdapat adapter wireless yang berupa sebagai penerima sinyal gelombang elektronik untuk bertukar data informasi baik berupa visual atau audio. Untuk mendapatkan data-data tersebut, sinyal-sinyal analog yang diterima masing-masing alat harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk digital agar bisa terbaca sempurna di HP atau komputer. Biasanya untuk jaringan wireless sendiri memiliki adapter wireless dan router guna menangkap dan menyebarkan sinyal secara lebih luas. Teknologi wireless atau tanpa kabel, nirkabel, saat ini berkembang sangat pesat, terutama dengan hadirnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi, komputer, notebook, PDA, telepon seluler, handphone, dan peripheral yang mendominasi pemakaian teknologi wireless. Penggunaan teknologi wireless yang diimplementasikan dalam suatu jaringan lokal sering dinamakan WLAN atau Wireless Local Area Network. Namun perkembangan teknologi wireless yang terus berkembang sehingga terdapat istilah yang mendampingi WLAN seperti WMAN, Metropolitan, WWAN, Wide, dan WPAN, personal atau private. Teknologi wireless dapat dibagi menjadi dua. Satu, berbasis seluler base, yaitu solusi yang menggunakan saluran komunikasi seluler atau pager yang sudah ada untuk mengirimkan data. Jangkauan dari seluler base biasanya cukup jauh. Contoh teknologinya GSM, CDMA, TDMA, CPE, CDPD, GPRS atau aja 2G, 2.5G, 3G, UMTS. Yang sekarang udah ditambah lagi 4G, next yang akan datang mungkin ditambah lagi dengan 5G ya. Yang kedua, wireless LAN atau WLAN, yaitu komunikasi wireless dalam lingkup area yang terbatas, biasanya antara 10 sampai 100 meter dari base station ke access point atau apa ya, keluarga IEEE 802.11 seperti 802.11b, 802.11a, 802.11j. Home RF 802.15 personal area network yang berbasis Bluetooth 802.16 wireless metropolitan area network. Kelebihan jaringan wireless. Satu, instalasi jaringan wireless yang mudah dilakukan. Kita dapat melakukan pemasangan jaringan wireless ini di rumah atau untuk keperluan kantor juga bisa. Kedua, praktis, tidak ribet. Infrastruktur penunjang sinyal jaringan wireless karena untuk ukurannya sendiri tidak begitu besar. Tiga, pengembangan jaringan yang lebih mudah dan dapat direlokasikan. Empat, dari segi kenyamanannya sangat praktis digunakan karena tanpa harus terhubung dengan kabel atau nirkabel. 5. Biaya pemasangan dan perawatan jaringan wireless yang murah atau tidak begitu mahal untuk semua kalangan. Kekurangan jaringan wireless. 1. Kecepatan transfer data tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan perantara digunakan hanya berupa sinyal bukan kabel. 2. Rawan sekali terkena gangguan biasanya karena cuaca buruk, mendung atau sedang hujan. Sinyal jaringan wireless akan menurun kecepatannya atau lemot saat digunakan. 3. Rentan sekali terjadi pencurian data karena semua dapat terhubung ke jaringan walaupun sudah dilindungi dengan sistem keamanan atau wireless security. 4. Keamanan. Semakin banyak
yang menggunakan jaringan wireless biasanya kecepatan transfer data semakin berkurang atau jaringan lemot. Biasanya itu bandwidth ya. Bandwidth itu bisa dibagi-bagi itu. Jadinya kalau semakin banyak perangkat yang nyantol di dalam satu WiFi itu nanti bandwidthnya akan kebagi, jadinya akan lemot. 5. Sering terjadi delay biasanya karena kualitas sinyal yang didapat kurang bagus. Keamanan jaringan wireless. Sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Tujuan dari dilakukan sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung yang mengganggu sistem keamanan jaringan. Jaringan Wi-Fi memiliki banyak kelemahan dibanding dengan jaringan kabel. Saat ini perkembangan teknologi Wi-Fi sangat signifikan sejalan dengan kebutuhan sistem informasi yang mobile. Banyak penyedia jasa wireless seperti hotspot komersil, ISP, warnet, kampus-kampus maupun perkantoran sudah mulai memanfaatkan Wi-Fi pada jaringan masing-masing. Tetapi sangat sedikit yang memperhatikan keamanan komunikasi data pada jaringan wireless tersebut. Hal ini membuat para hacker menjadi tertarik untuk mengeksplor kemampuannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang biasanya ilegal menggunakan Wi-Fi. Kelemahan wireless pada lapisan fisik Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan terjadi aktivitas antara lain. 1. Interception atau penyadapan. Hal ini sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing lagi bagi para hacker. Berbagai tools dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknik kriptografi dapat dibongkar oleh tools tersebut. 2. Injection. Pada saat transmisi melalui radio dimungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. 2. Jamming. Jamming sangat dimungkinkan terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat minimalisir. Jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan pada area yang padat jaringan nirkabelnya. Locating mobile nodes. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless site survey dan menggunakan informasi posisi letak Wi-Fi dan beragam konfigurasi masing-masing. Hal ini dilakukan dengan peralatan sederhana SPTPDA atau laptop dengan didukung GPS sebagai penanda posisi. Selanjutnya, akses kontrol. Dalam membangun jaringan wireless perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host yang dapat dipercaya dan host yang tidak dapat percaya, sehingga diperlakukan akses kontrol yang baik. Hijacking, serangan MITM atau man in the middle, yang dapat terjadi pada wireless karena berbagai kelemahan protokol tersebut, sehingga memungkinkan terjadi hijacking atau pengambilan komunikasi dalam yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau modifikasi informasi. Teknik keamanan wireless. 1. Menggunakan enkripsi. Enkripsi adalah ukuran security yang pertama, tetapi banyak wireless access atau access point yang tidak menggunakan enkripsi sebagai defaultnya. Meskipun banyak AP yang telah memiliki Web Equivalent Privacy atau WEP protokol, tetapi secara default tidak diaktifkan. Kemudian gunakan enkripsi yang kuat, karena kelemahan-kelemahan yang ada di WEP maka dianjurkan menggunakan Wi-Fi Protected Access atau WPA juga. Untuk memakai WPA, AP harus mensupportnya. Sisi klien juga dapat support WPA tersebut. Namun, saat ini hampir semua access point maupun user atau klien sudah mendukung WPA. Ganti password
administrator standar. Kebanyakan pabrik menggunakan password administrasi yang sama untuk AP produk mereka. Default password tersebut umumnya sudah diketahui oleh peretas. Biasanya kan admin 123 atau admin itu. Lanjutnya, matikan SSID broadcasting service set in the identifier atau SSID broadcast, nama WiFi lah kalau kasarnya, adalah nama wireless network kita. Secara default SSID dari AP akan di-broadcast atau disiarkan. Hal ini akan membuat user mudah menemukan network Anda karena SSID akan muncul dalam daftar available network yang ada pada wireless client. Matikan AP saat tidak dipakai. Cara yang satu ini kelihatannya sangat mudah dan remeh, tetapi beberapa perusahaan atau individual tidak melakukannya. Jika kita mempunyai user yang hanya terkoneksi pada saat tertentu saja, tidak ada alasan untuk menjalankan wireless network setiap saat menyediakan kesempatan bagi penyusup untuk melaksanakan niat jahatnya. Kita dapat mematikan access point pada saat tidak digunakan. Ubah default SSID. Pabrik menyediakan default SSID. Kegunaan dari mematikan broadcast SSID adalah mencegah orang lain tahu nama dari network kita. Tetapi jika masih memakai default SSID, tidak akan sulit untuk mereka menerka SSID dari network kita. Menggunakan MAC filtering. Kebanyakan AP akan memperbolehkan kita memakai filter media access control. Ini artinya kita dapat white list dari komputer-komputer yang boleh mengakses wireless network kita berdasarkan dari MAC atau alamat fisik yang ada di network card masing-masing PC atau laptop. Koneksi dari MAC yang tidak ada dalam list akan ditolak. Mengisolasi wireless network dari LAN. Untuk memproteksi internal network, kabel dari ancaman yang datang dari wireless network perlu kiranya dibuat wireless DMZ, demilitarized zone, atau perimeter network yang mengisolasi dari LAN. Artinya memasang firewall antara wireless network dan LAN. Mengontrol sinyal wireless 11B WAP memancarkan gelombang sampai kira-kira 300 feet. Tetapi jarak ini dapat ditambahkan dengan cara mengganti antena yang lebih bagus. Selanjutnya, memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Salah satu cara untuk bersembunyi dari peretas yang biasanya menggunakan teknologi 802.11b atau J yang lebih populer adalah menggunakan 802.11a karena 802.11a bekerja pada frekuensi yang jauh berbeda, yaitu frekuensi 5 GHz. NIC yang didesain untuk bekerja pada teknologi yang populer tidak akan dapat menangkap sinyal tersebut. Selanjutnya, menggunakan kunci WEP. WEP merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang dapat digunakan pada wireless pasti. Menggunakan kunci WAP-PSK atau WAP2-PSK. WPA merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk menggantikan kunci WEP, WPA, Wi-Fi Protected Access. Adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Kesimpulan dari presentasi ini, jaringan nirkabel harus memenuhi prinsip-prinsip keamanan yang dijelaskan di atas. Dalam penerapannya, implementasi jaringan nirkabel dalam kenyataannya masih ditemukan celah bagi penyusup untuk menyusup dalam komputer. Banyak hacker sekarang yang berkeliaran untuk meretas berbagai hal saja. Itu saja presentasi dari saya, Farudin Yusuf Hanaf dari kelas TS 1802 Stekom Siliwangi. Terima kasih sudah terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat pagi.